Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gua mau full review jujur satu produk sunscreen dari Pond's. Ini produk sunscreen terbaru mereka, yaitu Pond's UV Protect Sun Serum SPF 35 PA+++. Sebetulnya dia punya dua tipe, ada yang 50 plus SPF-nya, tapi gue sengaja beli yang paling murah, yang SPF 35, karena menurut gua SPF 35 juga udah lumayan bisa membantu melindungi kulit wajah kalian. Oke, tanpa lama-lama gua mau langsung aja ke full reviewnya. Gue mau bahas dari segi packaging dulu ya teman-teman. Dia itu ada di tube berwarna gold. Dia tubenya tube plastik dan tutupnya juga plastik banget ya. Ini agak lumayan ringkih nih, hati-hati aja kalau kalian pakai, takutnya kalau jatuh atau terlalu kenceng ngebuka tutupnya, dia akan copot gitu loh teman-teman. Yang gue punya berkapasitas 30 gram. Gue tuh kemarin beli di 27.000, tapi terakhir gue cek dia dijual di kisaran 30 ribuan ke atas teman-teman. Overall untuk sebuah produk sunscreen, menurut gue ini masih sangat-sangat worth it buat kalian cobain. Apalagi harganya juga lumayan terjangkau ya teman-teman. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi tekstur produk ya teman-teman. Dia tuh punya tekstur sebetulnya lebih ke gel cream, bukan krim banget ya. Tapi krimnya udah berwarna putih gitu loh teman-teman. Saat dipakai juga sebenarnya nyaman kok. Dan yang gue suka adalah dia ada sensasi dinginnya gitu loh. Walaupun bukan sensasi kayak mint, tapi lumayan buat yang punya tipe kulit sensitif tuh lumayan bisa menenangkan. Wanginya kenceng ya. Dan wangi itu wangi khas produk-produknya Pond's menurut gua. Jadi itu ada white cast-nya saat kita ratain produknya, tapi setelah ngeset dia akan aman kok. Karena dia agak lumayan heavy ya menurut gua, pakainya satu jari dulu teman-teman. Kalau udah ngeset kayak gini, baru kita layer lagi ya. Ini hasil akhirnya teman-teman. Jujur gue suka banget sih sama Pond's UV Protect Sun Serum ini. Cuma kalau gue sangat menyarankan buat kalian yang punya tipe kulitnya kombinasi ataupun yang berminyak, kalian bisa contoh gue, skip penggunaan moisturizer karena dia super melembabkan. Takutnya kalau kalian pakai moisturizer juga malah bikin kulit kalian jadi greasy ataupun kusam gitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke kandungan produk ya teman-teman. Untuk full ingredients akan gue insert di sini. Kalian bisa screenshot untuk baca-baca. Cuma yang jelas untuk sunscreennya Pond's ini dia lebih ke hybrid sunscreen. Dia tuh pakai 4 agen chemical sunscreen dan pakai 1 agen physical sunscreen yaitu titanium dioxide. Terus juga dia pakai niacinamide yang kalian tahu banget bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah, yang merupakan vitamin B3 dan juga bisa bertindak sebagai antioksidan. Niacinamide juga bisa membantu melindungi kulit wajah dari efek buruk radiasi sinar UV dan juga blue light. Terus juga dia ada kandungan sodium ascorbyl phosphate yang merupakan turunan dari vitamin C yang mampu bekerja pada range pH yang lumayan tinggi up to pH 7 dan juga punya kemampuan antioksidan, membantu memicu sintesis kolagen dan memudarkan noda. Terus sunscreen ini no alkohol, no essential oil dan juga oil free. Cuma dia punya potensi untuk komedogenik teman-teman. Terus juga dia nggak fungal acne safe. Jadi buat teman-teman yang ada fungal acne agak berhati-hati ya. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi efek produk. Honestly, untuk sebuah produk sunscreen, ini sangat-sangat worth it sih. Karena perlindungannya juga ada banget. Perlu kalian ketahui kalau SPF 35 itu perlindungannya sekitar 97%. Terus kan dia pakai PA+++. Itu perlindungannya sekitar 8-16 kali lebih tinggi daripada kalau kalian nggak pakai sunscreen ya teman-teman. Menurut gue, produk sunscreennya Pond's yang SPF 35 ini masih lumayan banget untuk mengcover
perlindungan kulit wajah saat kita beraktivitas di luar ruangan. Cuma again, dia menurut gua agak sedikit lumayan heavy. Jadi buat teman-teman yang punya tipe kulitnya kombinasi ataupun berminyak kayak gua, kalian bisa skip moisturizer kalian, pakai dia aja sebagai moisturizer dan juga sunscreen. Lumayan ya, mengirit penggunaan moisturizer kalian kan. Karena dia juga bisa membantu untuk melembabkan kulit sih, lumayan banget. Cuma dia kan wangi ya teman-teman. Jadinya buat kalian yang nggak suka dengan fragrance di dalam skincare, agak berhati-hati aja. Mungkin kalian nggak akan cocok ya dengan sunscreennya Pond's ini, karena memang wanginya kecium banget. Sebetulnya kasih produk-produknya Pond's kan memang cenderung wangi ya. Dan dia tuh pakai fragrance di dalam ingredientsnya. Kesimpulan teman YouTube, untuk sebuah produk sunscreen dengan harga cuma 30 ribuan ya, menurut gua Pond's nih super duper worth it buat kalian coba, terutama buat teman-teman yang masih sekolah. Karena Pond's menurut gua produk yang gampang dicari dan juga lumayan banyak kesebar di minimarket ya. Terus juga dia perlindungannya juga ada banget, masih sangat-sangat lumayan karena harganya yang terjangkau. Dia kan kapasitasnya juga lumayan ya, 30 gram. Bisa pakai sebulan, jadi lumayan irit, lumayan nggak menguras kantong ya teman-teman. Apalagi kan sunscreen adalah produk skincare yang harus kita pakai setiap hari. Kalau terlalu mahal juga kadang terlalu menguras kantong ya teman-teman. Tapi overall untuk produk hybrid sunscreen ini menurut gue masih sangat-sangat worth it buat kalian coba. Dan menurut gue masih aman kok dipakai di semua tipe kulit. Cuma again, lebih disiasati aja cara pakainya. Kalau buat teman-teman yang punya kulit normal ataupun kering, kalian bisa pakai moisturizer dulu sebelum pakai dia. Tapi kalau buat teman-teman yang punya tipe kulit kombinasi ataupun yang berminyak, menurut gua kalian skip aja penggunaan moisturizer, langsung pakai sunscreennya Pond's ini, karena dia juga super duper melembabkan kulit wajah teman-teman. Oke deh teman YouTube, begitu dulu full review gua untuk produk sunscreen terbarunya Pond's yang SPF 35. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.